Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devindo, NIM 233451138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal tambahan ujian akhir semester mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini di mana dosen sudah menyediakan cuplikan capaian pembelajaran, yaitu mengukur besaran suhu akibat energi kalor yang diberikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, rancanglah rencana pembelajaran pengalaman dalam UBD menggunakan 7 aspek where to. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana materi pembelajaran suhu dan pemuaian. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, misalnya peserta didik memasak air menggunakan panci dan kompor gas. Panci diisi penuh dengan air, setelah sekian lama pemberian kalor, tiba-tiba air di dalam panci tumpah keluar sehingga kompor jadi menjadi basah. Nah, untuk perkembangan pembelajaran UBD sesuai dengan langkah where to, yaitu yang pertama where and why. Tujuan pembelajaran dirancang agar peserta didik mampu menjelaskan pengaruh dan pemberian kalor pada suatu benda. Peserta didik diminta mengamati perlakuan air yang dipanaskan menggunakan kompor. Tujuan pembelajaran seperti ini dikarenakan memudahkan peserta didik paham akan permasalahan yang ada. Kriteria penilaiannya yaitu kemampuan peserta didik menjawab mengapa air di dalam kompor bisa keluar. Maksudnya, mengapa air pada panci bisa keluar. Selanjutnya, bagian H atau hook and hold. Dari proses memasak air, peserta didik diarahkan menggugah pemikirannya mengapa air di dalam panci itu bisa berubah. Maksudnya, kenapa air di dalam panci itu bisa tumpah. Nah, pendekatan penyampaian materi dengan peserta didik mengamati apa yang terjadi pada air sehingga membantu peserta didik mengkonstruksikan apa yang diamatinya pada proses pemanasan air. Hambatan yang ada yaitu apabila gaya belajar peserta didik tidak sesuai atau selaras dengan metode atau model PBL yang diterapkan. Selanjutnya bagian E, explore and experience, enable and equip. Nah, di sini cara agar peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide dan pertanyaan penting oleh guru adalah dengan melakukan proses pemanasan air dalam panci menggunakan kompor dan menginstruksikan peserta didik melakukannya di laboratorium. Selanjutnya, guru dapat memberikan pertanyaan atas pengamatan yang dilakukan. Kegiatan belajar ini dapat berupa diskusi dan pengerjaan kelompok. Selanjutnya bagian R, reflect, rating, dan revise. Nah, di sini guru dapat membantu peserta didik menjelaskan tentang pemikirannya mengenai air yang dapat tumpah saat dipanaskan. Presentasi yang dilakukan peserta didik dapat memberikan juga umpan balik dari peserta didik lain terhadap alasan air bisa tumpah. Peserta didik dapat diarahkan kembali oleh guru mengenai hasil pemikirannya. Bagian selanjutnya yaitu E, evaluate work and progress. Nah, di sini peserta didik dapat melakukan penilaian dan evaluasi diri serta penyesuaian konsep pada materi kalor dengan bantuan penjelasan dari guru. Peserta didik dapat memiliki tujuan dan semangat belajar dengan guru, merancang pembelajaran yang menarik pada pertemuan berikutnya. Hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini dapat disempurnakan dengan guru menginstruksikan pembacaan buku teks atau pengerjaan soal tentang suhu dan kalor. Selanjutnya pada bagian T atau tailor and personalize the work. Nah, di sini guru dapat melakukan asesmen diagnostik di akhir pembelajaran untuk dapat mengakomodasi kebutuhan perkembangannya. Kebutuhan perkembangan, gaya belajar, dan pengetahuan sebelumnya, lalu minat peserta didik untuk merancang kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Hal ini akan membantu keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Bagian selanjutnya yaitu O, organize for optimal effectiveness. Nah, pengalaman belajar yang paling baik dapat dilakukan dengan membiarkan peserta didik belajar sesuai cara dan gaya belajarnya sendiri. Hal ini membantu memperdalam pemahaman peserta didik. Kemungkinan kesalahpahaman dapat diminimalisir dengan penjelasan lebih lanjut oleh guru terhadap materi kalor. Guru juga dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas kelas dengan merancang kegiatan sesuai hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya.
Selanjutnya soal nomor 2, implementasi pembelajaran pada topik di atas berdasarkan yang pertama sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah semua jenis atau bentuk sumber yang dapat berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan kegiatan belajar selama belajar. Interaksi yang terjadi tidak hanya terjadi antara peserta didik dengan guru saja, namun juga terdapat semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini sumber belajar yang digunakan pada kegiatan belajar suhu dan kalor yaitu berupa buku paket, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan video pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Aktivitas belajar adalah suatu perilaku yang selalu berusaha bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Pada rancangan pembelajaran suhu dan kalor yang telah dibuat, aktivitas belajar yang disusun berdasarkan sintak model pembelajaran discovery learning. Tahap kegiatan belajar yang dilakukan guru berdasarkan sintak discovery learning adalah pemberian stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran. Paradigma sendiri adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Saat ini kurikulum yang digunakan dalam kurikulum Merdeka dengan menerapkan paradigma baru yang mencakup pemetaan standar kompetensi, Merdeka Belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Paradigma baru kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Rancangan pembelajaran disusun dengan menggunakan paradigma pembelajaran terbimbing. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3, problematika dan evaluasi implementasi UBD. Sebagai yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini permasalahannya yang saya buat adalah yang pertama, sebagai kepala sekolah, kesulitan mengimplementasikan UBD di sekolah karena kurangnya pemahaman guru terhadap UBD. Nah, di sini solusi yang dapat saya berikan yaitu membuat RKS untuk menghadirkan ahli dan dalam seminar UBD. Nah, yang kedua, mencanangkan pembuatan poster atau infografis serta media cetak dan non-cetak yang membuat seputar UBD dan dibagikan kepada guru dalam ruang lingkup sekolah dengan harapan sebagai penambahan informasi bagi guru mengenai sistem UBD. Selanjutnya yaitu melakukan rapat dan atau pertemuan yang disepakati beberapa minggu atau beberapa bulan sekali untuk kepala sekolah dapat bertukar pemikiran dengan guru mengenai implementasi pembelajaran dengan sistem UBD di sekolah. Permasalahan selanjutnya yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk memonitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kerangka UBD. Nah, di sini solusi yang dapat saya berikan adalah yaitu kepala sekolah bisa meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu bekerja sama atau membentuk tim guru seperti dengan tim pengembangan kurikulum yang dapat membantu dalam proses pengembangan implementasi UBD yang dilakukan para guru pada pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu menjadwalkan monitoring dan harus manajemen waktu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah serta mengayomi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran UBD. Selanjutnya yaitu permasalahan selanjutnya, kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menerapkan UBD dalam pembelajaran. Di sini solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada guru untuk dapat menerapkan UBD dengan baik sebagaimana bentuk perkembangan zaman yang ada di era yang sekarang ini. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan kepada guru untuk mencapai kesuksesan pembelajaran haruslah berfokus dengan pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Maka hal ini juga dapat diterapkan dengan penggunaan sistem UBD dalam pembelajaran.
Permasalahan selanjutnya yaitu terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dan pendidik, sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam pengimplementasian UBD ini sering tidak diterima oleh semua pendidik. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah kepala sekolah dan guru harus dapat memiliki rasa kebersamaan dan kerjasama yang baik agar dapat melakukan komunikasi yang baik antara setiap subjek yang ada. Yang selanjutnya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sistem UBD. Yang ketiga, solusinya yaitu menyusun program kegiatan untuk sekolah dalam rangka merencanakan perancangan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru menggunakan sistem UBD. Masalah selanjutnya yaitu sebagai kepala sekolah, kesulitan merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap perkembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah masing-masing subjek dalam sekolah diharapkan mampu memberikan rasa kebersamaan di antara mereka sehingga dapat membangun dan mendukung penerapan UBD di dalam sekolah. Selanjutnya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan konsep UBD yang ada. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru sebagai pendidik yang berprestasi dan disiplin dengan kebijakan UBD yang telah disepakati untuk diterapkan secara bersama-sama. Selanjutnya, masalah sebagai kepala sekolah yaitu kurang leluasanya kepala sekolah dalam menerapkan UBD karena banyak guru yang lebih senior dibandingkan oleh kepala sekolah, sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dapat berjalan secara semaksimal mungkin. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu kepala sekolah memberikan pengertian dan pemahaman yang baik, namun dengan maksud tidak menggurui guru senior dalam penggunaan UBD yang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu memberikan sanksi bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya yaitu sebagai wakil kurikulum. Nah, permasalahan yang pertama di sini yaitu sebagai wakil kurikulum membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menerapkan UBD. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu perlunya sikap konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan subjek sekolah dalam penerapan UBD. Permasalahan selanjutnya yaitu sebagai wakil kurikulum sulit dalam perencanaan kerangka UBD dikarenakan penerapan tujuan jangka panjang. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu wakil kurikulum dapat berkolaborasi dengan subjek lain untuk perencanaan kerangka UBD untuk tujuan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu implementasi UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk setiap subjek di sekolah. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu mulai mengajak kelompok-kelompok kecil guru untuk mengembangkan UBD dan dalam prosesnya masing-masing saling membantu dan memperbaiki. Permasalahan selanjutnya yaitu minimalnya referensi sumber sehingga UBD membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara keseluruhannya. Nah, untuk solusi yang dapat saya berikan yaitu memperbanyak sumber referensi melalui jurnal, buku, atau seminar proceeding terhadap penerapan UBD. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi UBD sebagai guru IPA. Nah, di sini permasalahan yang ada adalah sebagai guru IPA, penentuan tujuan pembelajaran difokuskan pada cukupan materi, bukan dari KKO yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah pemangku kepentingan dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi sebagai referensi dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran yang dapat terukur, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu guru mungkin merasa kurang memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan desain pembelajaran yang efektif dalam kerangka UBD. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah memberikan suatu bentuk pelatihan atau pendampingan tentang pendekatan UBD oleh seorang ahli untuk nantinya dapat memberikan pengarahan kepada guru. Yang selanjutnya adalah permasalahan selanjutnya, kesulitan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dan evaluasi pembelajaran karena fokus pada penuntasan
penuntasan materi yang padat. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu evaluasi atau asesmen yang memadai diperlukan sebagai pengumpulan bukti yang otentik sehingga perlu dirancang sedemikian rupa. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan soal tambahan ujian akhir semester, perancangan dan pengembangan kurikulum. Jika saya ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.